Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Denia Mediantari, nomor absen 5, NIM 23113131077 dari kelas A2 Bangli, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Dwi sebagai narasumber saya. Halo semuanya. Kak Dwi, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Kak Dwi, apakah Kak Dwi sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan? Ya, Dek, saya siap. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Kak Dwi, apa sih yang dimaksud dengan media PowerPoint, atau mungkin Kak Dwi sudah pernah menggunakan media PowerPoint tersebut? Baik, di sini kakak akan jelaskan media PowerPoint itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk presentasi yang lebih mudah dan gampang, terus bisa jadi lebih menarik karena adanya slide, gambar-gambar animasi, dan juga desain yang bikin presentasinya terlihat lebih menarik. Terus benar banget, kakak itu udah pernah menggunakan media PowerPoint ini untuk kakak pakai buat tugas presentasi. Jadi media PowerPoint ini sangat berguna sekali untuk proses pembelajaran, terus mempermudah anak sekolah atau mahasiswa yang membuat tugas presentasi gitu, Dik. Baik Kak, jadi media PowerPoint itu aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi yang lebih menarik, dan kakak sudah sering ya menggunakan media PowerPoint tersebut? Ya, Dek, benar sekali. Baik Kak, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apa sih pentingnya menggunakan media PowerPoint ini dalam proses pembelajaran? Nah, jadi menurut kakak, pentingnya menggunakan media PowerPoint dalam proses pembelajaran adalah untuk dapat membuat bahan dan proses presentasi menjadi lebih mudah. Itu dikarenakan bahan dalam pembuatan PowerPoint itu dibuat dalam bentuk slide ke slide. Selain itu, media PowerPoint itu juga sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran, menjadi lebih menarik dan jelas untuk dipahami. Baik Kak, berarti pentingnya itu dapat memudahkan proses pembelajaran yang lebih efektif, terus bisa menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Ya, seperti itu, Dek. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan media PowerPoint ini? Baik, untuk kekurangan dan kelebihannya itu kakak jelasin dari kekurangannya dulu ya. Iya Kak. Jadi untuk kekurangannya, menurut kakak mungkin karena tidak semua materi dapat tersajikan dalam PowerPoint. Jadinya hanya poin-poin penting saja yang dapat disajikan dalam PowerPoint-nya, dan itu pun secara singkat dan menjelaskannya. Selain itu, mungkin kekurangannya berada di saat memilih template, karena kan ada template-template yang terlihat lebih menarik dan bagus, tapi kebanyakan templatenya premium, jadinya tidak bisa digunakan. Terus kebanyakan yang ada desain dan gambar unik yang premium kayak gitu, Dek. Iya Kak. Kalau untuk kelebihannya itu banyak sekali, seperti yang sudah
kakak jelaskan sebelumnya itu dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Saat membuat presentasi, terus presentasi bisa menjadi lebih menarik dengan adanya template-template, fitur-fitur dan desain yang bisa digunakan dalam presentasinya. Walaupun kebanyakan template premium, tetapi masih banyak juga templatenya yang bagus yang tidak premium. Kalau bisa memilihnya dengan sebaik mungkin, selain digunakan presentasi dalam proses pembelajaran, PowerPoint ini juga bisa digunakan untuk seorang pengusaha yang menggunakan PowerPoint saat memaparkan atau menjelaskan presentasi pekerjaannya, atau bisa digunakan saat rapat. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan dari penggunaan media PowerPoint menurut kakak. Oke Kak, jadi untuk kekurangannya itu karena penyampaian materi pembelajaran yang singkat dan kebanyakan template-template yang premium gitu ya Kak. Oh iya Dek. Tapi ada juga kelebihan dari PowerPoint ini, dan cukup banyak kelebihannya kalau bisa digunakan dengan sebaik mungkin ya Kak. Iya Dek, seperti itu. Oke Kak, lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana sih caranya agar membuat PowerPoint itu menjadi lebih menarik dan efektif agar tidak membosankan? Jadi untuk cara agar PowerPoint terlihat lebih menarik dan efektif itu dengan cara memilih template yang lebih menarik dan kreatif agar tidak membosankan. Selain itu, dalam menuliskan materi yang disampaikan itu penulisannya dibatasi dengan menulis materi poin-poin yang penting saja, agar tidak terlalu banyak tulisan atau tulisan yang berlebihan, karena itu juga bisa membuat penonton bisa bosan. Jadi hindari menulis kalimat yang terlalu panjang. Mungkin bisa menulis tidak lebih dari 6 baris dalam satu slide, dan hindari juga pemakaian fitur atau animasi yang berlebihan, karena itu terlihat kurang efektif. Jadi itu saja menurut kakak untuk cara agar PowerPoint-nya terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Baik Kak, jadi caranya itu jangan terlalu banyak tulisan atau tulisan yang berlebihan agar tidak membosankan, dan jangan memakai fitur atau animasi yang berlebihan karena kelihatannya itu kurang efektif. Jadi desain fitur atau gambarnya sewajarnya aja ya Kak, tidak berlebihan. Terus tulisannya juga dibatasi yang poin-poin pentingnya aja gitu ya Kak. Ya Dek, seperti itu dah. Seperti yang kakak jelaskan, yang penting terlihat unik menarik gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak karena sudah menjawab semua pertanyaan saya yang sudah saya berikan. Ya Dek, sama-sama. Baik, sekian video podcast PowerPoint dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.